Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran agama Islam kelas 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang sholat fardu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tata cara sholat fardu beserta bacaannya. Masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin tentang sholat fardu? Ada apa saja? Ada pengertian sholat, kemudian ada macam-macam sholat fardu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata cara sholat fardu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah berdoa belum? Belum? Kita berdoa bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa mengikutinya dengan lancar. Semoga diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Amin ya robbal alamin. Salat yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Gerakan dan bacaannya harus sesuai, harus benar, agar sholat yang kita kerjakan itu sah, akan mendapat pahala. Jadi kalau kalian sudah rajin sholat tapi bacaannya masih salah, berarti dapat pahala tidak kira-kira? Pasti pahalanya berkurang ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya sholat dan bagaimana bacaan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalian diharapkan bisa menunjukkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan serasi yang benar. Jadi gerakan dan bacaannya harus sesuai. Kemudian kalian juga harus bisa mempraktekkan sholat secara utuh. Setelah ini kalian akan praktek sholat ya nak. Oke. Nah, sebelum kalian melihat pembelajaran kali ini, kalian siapkan buku paketnya. Oke, sudah diambil belum? Kita buka buku paketnya halaman 54. Kalian bisa mempelajarinya sambil melihat video pembelajaran halaman 54. Oke nak? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tata cara sholat beserta gerakan dan bacaannya. Yuk kita belajar bersama. Tontonlah video pembelajaran berikut ini. Tata cara sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah niat. Niat sholat. Niat sholat, di dalam sholat itu cukup di dalam hati, ikhlas karena Allah. Jadi niatnya cukup di dalam hati saja, ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri tegak. Berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Terus kalau ada yang sakit kemudian tidak bisa berdiri untuk sholat gimana Bu Guru? Nah, kalau tidak bisa berdiri, kalian juga bisa duduk seperti gambar yang tengah. Kalau duduk juga masih tidak bisa, kalian bisa tidur terlentang seperti gambar. Kayak kemarin, Allah tidak pernah menyusahkan hambanya yang ingin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Siapa yang tahu? Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga bagi laki-laki. Kemudian sampai bahu itu bagi perempuan sambil membaca takbir. Takbir bacaannya apa ya? Siapa yang tahu? Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Kemudian tangannya bersedekap. Bacaan takbiratul ihram bunyinya adalah Allahu Akbar.
Diingat-ingat, kalau laki-laki tangannya sejajar dengan telinga, sedangkan perempuan sampai bahu saja. Yang keempat, membaca doa iftitah. Sudah hafal belum doanya? Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, kita ulangi sekali lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Kemudian nomor 5, membaca bacaan. Nah, bacaan apa ya? Yang pertama, setelah takbiratul ihram itu iftitah, kemudian membaca bacaan surat. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi, setiap anak-anak berdiri itu yang pertama kali yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat tuh, berarti membaca surat Al-Fatihahnya 2 kali pada saat kita berdiri di setiap rakaatnya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, berarti surat Al-Fatihahnya berapa kali anak-anak? Iya, 4 kali, benar sekali. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian juga langsung membaca surat atau ayat-ayat pilihan pada rakaat pertama dan kedua. Nah, selanjutnya rakaat yang ketiga atau keempat cukup membaca Al-Fatihah saja. Bisa ya bacaan Al-Fatihah? Kemudian surat-surat pendek atau surat yang panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar apa ini? Gerakan apa? Gerakan ruku. Ruku dengan tumak ninah. Ruku adalah gerakan membungkukkan punggung sejajar dengan kepala dan tangan memegang kedua lutut. Dilihat yang dicentang itu berarti yang benar. Jadi punggungnya membungkuk, punggungnya sejajar dengan kepala, seperti ini. Oke, kemudian yang di X ini yang salah, ini terlalu sampai bawah, tidak benar ya. Kalau ini terlalu ke atas, yang benar adalah yang sejajar, kemudian tangannya memegang lutut. Tumak ninah artinya dilakukan dengan tenang dan sempurna. Bacaan ruku adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kita ulangi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hafal ya, nanti dihafalkan bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah iktidal, bangkit dari ruku. Nih, ini tadinya ruku, terus bangkit, namanya iktidal. Yang ketujuh adalah iktidal dengan tumak ninah. Bacaan iktidal adalah Samiyallahu liman hamidah. Samiyallahu liman hamidah. Dibaca 1 kali. Setelah berdiri tegak, ini setelah berdiri, kita harus membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kemudian gerakan sujud. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi sujud itu dilakukan 2 kali. Bacaan sujudnya yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
Kita ulangi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selanjutnya, gambar apa ini anak-anak? Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, atau bisa disebut dengan duduk iftirasi. Jadi kalau suatu saat nanti kalian ditanya duduk iftirasi itu bagaimana, nah kalian bisa duduk di antara dua sujud itu sama. Duduk iftirasi dan duduk di antara dua sujud adalah nama yang sama. Bacaan duduk di antara dua sujud adalah Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kita ulangi. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Kemudian sambil membaca tasyahud akhir. Bacaannya kita baca bersama-sama. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca sekali lagi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir bacaannya sama dengan duduk tasyahud awal, tinggal ditambahkan dengan membaca sholawat Nabi. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, dilanjutkan dengan membaca doa perlindungan. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sampai situ. Yang terakhir adalah gerakan salam, yaitu dengan menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Salam adalah gerakan memalingkan wajah ke kanan kemudian ke kiri. Bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh ke kanan sambil toleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa ya anak-anak? Tata cara sholat yang terakhir adalah dilakukan dengan tertib. Nah, tertib artinya semua bacaan dan gerakan harus dilakukan dengan berurutan, tidak boleh semaunya sendiri. Jadi sudah ada urutannya. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, gerakan yang tertib mulai dari awal, berdiri tegak, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian salam. Nah, nanti bisa diurutkan mulai berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Setelah itu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian doa tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Paham ya anak-anak? Rangkumannya, sholat artinya berdoa. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan. Nah, sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir, sholat isya 4 rakaat. Nah, dalam satu hari itu kita melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat, tapi dilakukan dengan waktu yang berbeda. Tata cara sholat yang benar adalah yang mencontoh sholatnya Rasulullah. Bacaan dan gerakan sholat harus dilakukan dengan benar agar sholat kita sah, sehingga kita mendapatkan pahala. Nah, mari praktekkan sholat bersama ayah dan bunda. Kemudian nanti bisa peragakan salah satu sholat fardu, misalnya sholat subuh, jadi cuma 1 rakaat saja. Mintalah bantuan ayah atau bunda untuk mendampingi dan membimbing anak solih dan solihah agar bacaan sholatnya menjadi benar. Kemudian di video kirimkan ke Google Form ya. Alamatnya akan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Waktu pengerjaannya adalah 1 minggu, tapi jangan sampai lupa ya, harus dikerjakan. Kalau sudah di video, langsung dikirimkan ke Google Form. Kemudian anak-anak praktekkan sholat fardu beserta bacaan sholatnya. Cukup bacaan 1 rakaat saja, namun yang sudah lengkap mulai dari niat sampai salam. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk belajar bersama Bu Fitri. Semoga pembelajaran kali ini bisa memudahkan kalian dalam memahami materi pelajaran. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.